istilahnya. Tidak dulu dia Saya meja sih. pula apanya ini bisa bang nengok nak. Iya, betul ada itu. Ini nggak ada nih. Oh iya, untuk kamera. Ya, masa apa? Nggak ada. Ada. Yang putih. Ya kan. Bang, mas kita bang. Nggak apa-apa. Nah, suaranya udah mati kan? Oh, Kan nggak nyekar lewat kamera dia. coba 30 aja bang. Cu. I know that. Cu. Kalau silam di dalam nolak nih. Nolak sih. Udah undang kan? Udah juga menolak. Udah. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi kita kemarin dia menolak apa tuh? Latte itu nggak salah namanya. Agak lebih soft. Coba jadi. Udah ini deh. Udah Kamu menolak terus. Dia belum ready kan? Jadi ya. Silakan coba mana filternya. Mas filternya. Oh ini udah mulai ya? Filter. Hai. Mana filter? Oh sini. Kayak tuh. Ada ini dah. Ini enggak. Nah, dah. ini dia. Kan siap badan nak. Sambungkan lagi. Ulang lagi deh. Jam 4 pas. Belum lagi ulang. Ulang lagi kayaknya dia gitu. Wah, belum update dia. Ada ceritanya. Foto aja dulu. Foto pakai apa ya, Bang? Kirim ke dia. Update dulu Mas Bro. Di Play Store. Sapa-sapa dulu ya. Halo, Hotel Lovers. Halo, Hotel Lovers. Sebentar yang tadi. Halo. Tadi. IG dia. Iya. Saya kasih tahu dulu. Tinggal tuh. Update dulu. Udah 10 aja. Gak mau terima dia bang. Telepon dong. Bentar. Sini kalau aku telepon. Nah, Sapa aja dulu. oke. Terus Tes suara. kita pakai versi Instagram terbaru. Iya. Coba update nih nak. Aplikasi Telegram.
Mulai gitu. Kalau sama-sama mulai. Oke. Saya kok nggak ada suara di sini. Kayak suaranya. Ini persisnya mau apa? Nggak dengar suara apa saya. Suara saya juga nggak Nanti dengar. dengar suara abang itu. Suara saya. Ini. Oke. Hah? Tuh. Coba. Tuh, udah undang lagi. Atau dia pakai IG siapa? Pakai dulu gitu kan bisa di sana. Nanti muncul notif tuh. Coba undang lagi. Ada muncul notif nggak? Masih yang update. Oh, Kalau abang tuh bang. terus ini kan. Ya, silakan disapa bang. Ini siapa? Sapa dulu. Ada suara. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya rekan-rekan yang sudah hadir ya. Sudah nonton Kopdar Bareng Rote di edisi hari ini Jumat hari yang ke-16 di bulan September 2022. Oke, terima kasih. Lighting tambah keren banget sore ini. Oke, sebelum kita tersambung ya dengan narasumber kita di sore hari ini ya, rekan-rekan atau Roto Lovers dimanapun berada di sore hari atau di Jumat berkah ini. Kita sapa-sapa dulu ini yang sudah bergabung di IG Kopdar Bareng Rote. Ada Mbak Nurjana, selamat sore. Kemudian ada Rahmadiya Syah, Yulia Purnamasari, ada Beta, apa lagi nih? Selamat sore. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana sehat-sehat. Ada Izzatun Nafsi, Brody, Galuh, ada M. Raffi, Dian Novi, Yeni, Dewi, Muhammad Ibnu juga ini rekan saya ini kayaknya. Makasih Mas Ibnu ini ya. Sudah banyak bantu nih. Ocha, kemudian ada T-shirt, Galuh. Oh ya nanti kalau narasumber sudah standby dikasih kode ya. Oke, terus tetap di Kopdar Bareng Rote rekan-rekan semuanya karena kan nanti kita menghadirkan narasumber yang sepertinya bukan sepertinya lagi Insya Allah ya mewakili lah sangat mewakili lah eh, apa namanya mewakili rekan-rekan semuanya nanti itu terutama yang nonton nanti sudah gabung di sore hari ini seperti yang sudah kami sebarkan atau kami bagikan ya akhirnya kemarin tayang di medsos beberapa hari lalu sejak beberapa hari lalu begitu kita menghadirkan salah seorang tokoh Riau, anak muda Riau mungkin begitu tepatnya. Beliau adalah duta baca Provinsi Riau. Selain itu beliau juga sudah cukup banyak menulis buku sepertinya nih ya. Bukunya kalau saya nggak salah nih selalu tebal-tebal kalau dia nulis. Beliau juga salah seorang pengajar. Nah, Masya Allah, akhirnya sudah tergabung juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hamdi, selamat sore. Alhamdulillah sehat. Saya panggil Ya, Ustadz Ramdi aja lah ya, karena rekan-rekan nih sudah ada bergabung dengan kita ini sore hari ini, Ramdi. Jadi terserah, karena beliau ini bebas. akan dipanggil Ustadz Ramdi. Karena kenapa? Karena beliau juga sangat salah seorang penggiat dakwah juga ya. Ustadz Ramdi. Gimana kabar Insya sore Allah. ini? Sehat? Sehat Bang Arlen. Di mana posisi? Ini lagi perjalanan ada diskusi mahasiswa di Undri. Oh, Masya Allah. Jadi Baik. singgah sejenak. Dan terima kasih sebelumnya kami ucapkan sudah Ya, menyediakan waktunya ya untuk Rote ya. berbagi. Ya, Insya Allah
menjadi sesuatu Insya Allah. yang bermanfaat tentunya bagi Sangat, rekan-rekan sangat. atau penonton kita di luar sana. Baik, Ya, saya siap. kenalkan ini ya teman-teman. Beliau ini nama lengkapnya Wamdi MH. Beliau ini adalah Duta Baca Provinsi Riau. Selain itu, beliau juga penulis buku. Ada 2 atau sudah banyak, nanti kita dengar saja. Selain itu, beliau juga pegiat organisasi, dakwah, dan lain-lainnya. Aktif juga di organisasi kepenulisan. Dan yang saya ingat, beliau ini juga mantan Ketua Forum Lingkar Pena Riau. Benar ya? Ya. Saya nggak salah. Oke, nah. Baik rekan-rekan, langsung saja ya. Kita dengarkan pemaparan, mungkin begitu, yang disampaikan oleh Ustaz Amdi ini terkait bagaimana sih sebenarnya minat baca di kalangan milenial. Silakan, Ustaz Amdi. Halo, Ustaz Amdi, silakan. Oh, jaringan sepertinya. Karena banyak yang beranggapan kalau minat baca di kalangan milenial ini rendah gitu ya. Ada juga yang bilang malah sebaliknya, cukup tinggi. Gimana itu, Ustadz? Silakan. Minat baca di kalangan milenial. Yap, langsung. Tapi tunggu dulu, milenial itu sebenarnya yang lahiran tahun berapa sih? Usia berapa? Masih ada yang banyak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dengar suara saya nggak? Coba. Iya, cukup jelas. Nggak apa-apa, terus. Iya, Baik. jelas. Cukup jelas. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa ngobrol kopdar bareng dengan Rote, ya, dengan hostnya yang wah Bang Arlen di sore hari ini. Dan teman-teman sekalian, saya lihat ini yang bergabung lebih kurang 21 orang. Saya kira ini juga adalah generasi Y dan Z ya, anak-anak milenial. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, karena tema kita adalah bicara minat baca di kalangan milenial, nah kita coba runut sejenak. Milenial itu kalau kita lihat teksnya adalah mereka yang lahir 80-an ke atas begitu. 81 ke atas itu digolongkan milenial. Sampai rentang sekitar tahun 96 ya, 1996 itu di kalangan dikatakan milenial. Sementara yang selepas 97 ke atas itu generasi Z. Maka kita ini rata-rata milenial itu kalau dalam kita ukur dalam kategori tersebut, maka milenial berarti termasuk mereka yang rata-rata umurnya 25 tahun ke atas begitu. Nah, di bawah itu adalah generasi Z. Ini mungkin akan kita bincangkan. Bagaimana minat baca di kalangan milenial ini? Apalagi minat baca adalah satu hal yang mesti kita gesah terus dalam berbagai agenda, termasuk di sore hari ini adalah dalam upaya itu saya kira Rote berkontribusi dalam hal bagaimana meningkatkan minat baca kita dan anak-anak kita pada umumnya. Karena kalau kita lihat misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan waktu itu, bahwa di era-era kemerdekaan itu angka melek baca kita kecil sekali. Tapi begitu mereka melek baca, mereka menjadi pembaca yang jadi gemar membaca begitu. Jadi angka melek bacanya sedikit, tapi yang sedikit itu adalah pembaca tulen. Itu yang tergambar pada founding fathers kita atau founding mothers kita, ya, para pendiri bangsa ini. Misalnya Bung Hatta, Bung Karno, Sarir, Buya Hamka, dan misalnya Muhammad Nasir, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, begitu hari ini, minat rata-rata kita ini sudah bisa membaca begitu. Tapi persoalannya adalah, apakah kita menjadi pembaca yang baik begitu. Maka begitu kita bicara minat baca, itu baru pada tingkat pertama, belum lagi
ya menjadi pembaca tulen begitu, menjadi penyuka buku. Ya, karena kita lihat kalau data misalnya ya di UNESCO itu 1 berbanding ya 001. Artinya dari 1000 orang itu pembaca yang suka membaca itu berarti 1 orang dari 1000. Kalau jumlah penduduk kita sekarang ini 270 juta lebih kurang, maka berarti 001 ya pembaca kita hanya lebih kurang 270.000 orang. Itu dari seluruh ya penduduk Indonesia saat ini. Dari 270 juta yang suka membaca itu 270 ribuan orang. Nah, itu kalau misalnya kalau kita ikut data UNESCO, walaupun ini mungkin ada, saya meyakini ada unsur politis, apalagi ini Eropa sentris ya penelitiannya. Atau misalnya yang Connecticut di University begitu, yang mengatakan bahwa kita nomor 2 dari belakang ya setelah Botswana begitu. Kita ini nomor 2 dari belakang sebagai negara yang melek bacanya, teman-teman sekalian. Nah, karena itu bagaimana kita menumbuhkan minat baca ini? Ini saya teruskan atau tanya jawab nih, Marlen? Gak apa-apa, Oke. teruskan dulu. Bagaimana kita menumbuh? Ya, gimana? Teruskan dulu. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana kita menumbuhkan minat baca ini? Khususnya kita yang berada di Riau. Saya pernah nulis itu ya, dimuat di Riau Post tentang apa upaya Riau misalnya dalam menumbuhkan minat baca ini. Saya tuliskan beberapa hal, misalnya itu adalah daya dukungnya diantaranya adalah perpustakaan. Ya, tapi nanti saya jabarkan satu persatu. Perpustakaan, kemudian ini daya dukung perpustakaan, kemudian misalnya adanya book fair setiap tahun oleh pemerintah mengadakan book fair, ini juga memancing minat baca. Ya, bagaimana Riau saat ini sejak kalau tidak salah dari 2016 itu dicanangkan sebagai provinsi literasi, apalagi misalnya Riau dengan sebutan negeri sahibul kitabnya, artinya adalah orang-orang yang bukan membaca lagi, sebab menulis itu adalah tingkat berikutnya menurut saya dari membaca. Ya, bila membaca itu adalah tingkat pertama, maka menulis itu adalah pembaca tingkat kedua begitu. Adalah negeri yang orang-orangnya pendiri negeri ini atau tetua kita, ya generasi-generasi Melayu ini adalah para penulis rata-rata begitu, Raja Ali Haji dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu juga adalah peran media. Saya kira ini akan menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat kita kalau media ikut serta. Apa bentuk ikut sertanya? Bentuk ikut sertanya adalah bagaimana media itu memberikan ruang bagi pembaca tingkat kedua tadi. Pembaca tingkat kedua bagi saya itu adalah penulis. Ya, berikan ruang bagi penulis. Ini yang harus dilakukan oleh media baik cetak maupun online. Apalagi kalau saya misalnya di awal-awal di Lingkar Pena dulu di salah satu organisasi kepenulisan, itu kalau tulisan dimuat di media itu melambung rasanya. Ya, ada rasa kebahagiaan, ada rasa kebanggaan bahwa tulisan kita itu ternyata bisa dimuat di media dan dibaca oleh banyak orang. Nah, itu beberapa faktor termasuk misalnya peran sekolah. Ya, apalagi anak-anak siswa kita di tingkat SMP, SD. Ya, sekolah harus ikut serta dalam bagaimana meningkatkan minat baca ini. Misalnya dengan program sekarang itu membaca sekitar 10 menit ya, 10 menit sebelum masuk pelajaran begitu. Itu peran-peran yang bisa memunculkan minat baca. Nah, sekarang teman-teman sekalian, generasi milenial atau Gen Z ya yang hadir di sore hari ini, secara itu tadi bagaimana dukungan lingkungan pemerintah juga organisasi-organisasi pers dan sebagainya. Sekarang bagaimana meningkatkan minat baca secara pribadi bagi kita. Sebab kalau dari dalamnya itu tumbuh faktor internal kita, insya Allah kita menjadi pembaca ya tanpa perlu dorongan dari luar. Bahwa dorongan dari luar itu penting untuk menstimulus begitu. Tapi pada prinsipnya kan dari dalam, dari dirinya kita suka baca apa enggak? Jangan sampai ya tergantung kepada faktor eksternal tadi. Nah, bagaimana membangun motivasi semangat membaca dari dalam diri kita, teman-teman sekalian? Yang pertama, kita akan jadi pembaca atau suka membaca kalau jelas tujuan kita membaca itu untuk apa. Jadi jelas dulu tujuannya. Ya, sebab kalau kita misalnya pergi ke satu tempat, jelas tujuannya, itu termotivasi kita ingin sampai cepat, ingin sampai tiba di tempat tujuan kita.
Tapi kalau tujuan kita nggak jelas, itu jalan-jalan aja nggak ada ya ending dari perjalanan yang jelas dalam kehidupan kita. Membaca juga begitu. Kalau kita yang hobi masak misalnya, tentu yang memotivasi kita membaca buku itu tentunya adalah buku-buku yang terkait kuliner, ya memasak dan lain sebagainya, jenis makanan. Kalau kita hobi olahraga, kalau kita hobi bertanam, kalau kita guru apalagi, kalau kita dosen apalagi, ini mutlak membaca kita. Sebab di zaman sekarang, kalau guru itu tidak membaca, maka siswa lebih jauh pengetahuannya ketimbang guru. Sebab mereka banyak hal yang bisa mereka buka, misalnya media sosial, ya digital dan lain sebagainya. Maka tujuan kita diperjelas, ya untuk apa kita membaca tersebut. Nah kalau tujuan kita ada, insya Allah kita bertahan. Kenapa orang mengantuk membaca hanya sekedar 2 lembar, 3 lembar lalu mengantuk? Karena tujuan itu tadi nggak jelas. Saya misalnya, kalau saya mau presentasi di satu tempat, mesti saya membaca. Ya, apa yang mau disampaikan kalau kita tidak membaca? Ada satu ungkapan bahwa membaca itu seperti tangki air, mengisi tangki air. Itu membaca. Sementara menulis itu adalah seperti kerannya. Jadi semakin banyak air yang kita butuhkan mencucur dari kerannya, mesti diisi tangkinya lebih banyak. Maka kalau kita ingin menjadi pembicara yang baik, banyak mendengar. Kalau kita ingin jadi penulis yang baik, banyak membaca. Jadi itu mutlak mesti kita lakukan dengan tujuan yang jelas. Satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, miliki bahan bacaan. Jadi bahan bacaan itu mutlak. Ya, apalagi sekarang tidak saja lagi misalnya buku yang cetak itu, ada sekarang misalnya e-book ya yang bisa dibuka. Teman-teman bisa juga buka iPusnas. Ya, iPusnas itu bisa diakses oleh kita, hanya memasukkan email saja. Bisa juga buka iPekanbaru. iPekanbaru juga ada, ya e-booknya. Nah, kita seperti iPusnas itu ratusan ribu buku bisa kita akses. Biografi, sastra, fiksi, non-fiksi, dan lain sebagainya. Kita bisa akses lewat gadget kita saja, kita bisa membaca. Bahwa nyaman tidak nyaman membaca di gadget itu persoalan lain, tapi yang jelas akses itu bisa kita lakukan. Jadi memiliki bahan bacaan. Tentunya teman-teman sekalian, di samping kita bisa meminjam ke perpustakaan, punyalah target dalam hari-hari kita membeli buku. Misalnya, ya saya akan membeli buku sekali dalam sebulan begitu, atau misalnya sekali dalam 2 bulan. Nah itu target itu yang harus kita miliki ya untuk bahan bacaan kita. Yang kedua itu, yang ketiga teman-teman sekalian adalah luangkan waktu untuk membaca. Jadi luangkan waktu untuk membaca even 10 minutes ya. Meskipun misalnya hanya 10 menit. Ya 10 menit kita membaca dalam sehari. Tapi waktu itu penting. Karena bukanlah pembaca kalau mencari sisa waktu. Sebab pembaca itu adalah menyediakan waktu. Bukanlah penulis kalau mencari sisa waktu. Tapi penulis itu menyediakan waktu. Nah, itulah yang menggambarkan diri kita. Betul-betul seorang pembaca apa enggak. Sebab kalau tidak pembaca kita akan mencari sisa waktu. Sementara sisa waktu itu ya di sela-sela itu susah kita cari. Karena itu sempatkan 10 menit atau misalnya kita target bukan target waktu, misalnya target halaman. Target halaman misalnya 10 halaman atau 5 lembar, itu bisa kita lakukan teman-teman sekalian. Yang berikutnya adalah ya temukan teman yang suka membaca. Ya, karena dampak dari lingkungan itu penting, ya berdampak pada diri orang atau circle kita itu penting. Ya lingkungan kita itu penting. Kalau kita berada di lingkungan yang suka membaca, suka menulis, maka itu sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada kita. Nah, disinilah pentingnya komunitas. Di Riau ini salah satu provinsi atau daerah kota yang kita kekurangan komunitas itu. Komunitas kreatif, komunitas menulis. Maka saya senang ketemu dengan berbagai komunitas misalnya. Apakah misalnya rumah sunting, apa misalnya itu rumah suku, teman-teman Bang Marhalim Zaini, apakah Lingkar Pena, Forum Lingkar Pena, dan lain sebagainya. Atau guru itu ada forum guru menulis. Jadi teman-teman sekalian, buat kita bergabung di komunitas atau kita buat komunitas itu. Ya sehingga itu memotivasi kita. Misalnya kita punya komunitas 10 orang. Oke, kita komitmen ya, dalam 1 hari kita membaca 5 halaman minimal. Siapa yang kurang dari 5 halaman didepak dari grup misalnya. Ya, dikeluarkan dari grup. Nah, itu membentuk komitmen kita, itu akan memancing kemampuan keinginan kita untuk bertahan menjadi pembaca. Sampai pada akhirnya
ada atau tidaknya grup yang untuk untuk setoran halaman buku, kita akan termotivasi. Ya, kalau bahasa Mak Najwa itu, Mak Najwa Shihab, duta baca sebelumnya Indonesia, sebelum ke Lagong sekarang, dia mengatakan ya cukup satu buku bagi seorang yang akan menjadi pembaca itu. Satu buku yang betul-betul dia gemari. Masa nggak ada satu buku pun? Ya, sebab buku setiap hari terbit. Satu buku apakah kita tidak punya yang kita sukai? Rasa-rasanya ya. Tapi kata J.K. Rowling, kita tidak akan menemukan buku yang bagus kalau kita tidak membaca begitu. Jadi kalau kita tidak membaca, kita tidak akan menemukan buku yang bagus. Oke, itu yang keempat ya. Yang terakhir. Yang keempat. Yang terakhir. Oke. Ya, itu yang keempat. Yang kelima sekarang. Oke. Betul? Yang Ya, pertama betul. tadi meningkatkan tujuan kita. Yang kedua bahan bacaan. Yang ketiga luangkan waktu. Yang keempat teman. Ya. Yang kelima adalah bagikan apa yang kita baca. Seperti air mesti mengalir ya supaya manfaat. Apakah membagi itu lewat tulisan atau lewat tweetan, atau misalnya bagikan itu lewat seminar dalam pertemuan seperti ini. Itu juga bagian dari sharing kita ya dengan apa yang kita baca. Kalau kita membagikan sesuatu kepada orang, kita akan membutuhkan input seperti yang tadi itu. Ya, kita butuh masukan. Kalau kita bicara di depan orang, kalau kita menulis buku, semakin banyak buku semakin kita banyak yang menulis, mesti itu banyak yang kita baca. Sebab ya kalau kita tidak banyak membaca, apa yang mau ditulis begitu. Nah, karena itu teman-teman sekalian berbagi, bisa bicara, bisa lewat tulisan kita juga. Saya kira itu beberapa hal ya yang akan memunculkan minat baca, baik tadi faktor eksternalnya, dukungan pemerintah, dengan perpustakaan, dengan media, ya, kemudian dengan sekolah-sekolah yang peduli pada budaya baca ini kepada siswa-siswinya, maupun dari internal kita. Tetapi dampak eksternal itu tidak akan terlalu berpengaruh besar kalau internal kita tidak memulai, ya, dari yang sekecil apapun, bahan sekecil apapun. Karena itu teman-teman sekalian, kemana kita pergi bawa buku? Apakah di motor kita, ya taruh buku, di mobil bisa taruh buku, apakah misalnya dalam pertemuan dibaca apa enggak, itu urusan nanti. Tapi tampakkan dulu kita membawa buku, suka pada buku. Paling enggak covernya dibaca lah ya, atau halaman belakang begitu. Kemudian membaca buku ini jangan tunggu. Kalau rasanya bosan dengan satu buku, ya udah tinggalkan aja. Ya, saya punya teman yang punya kebiasaan itu membaca buku dalam satu masa dengan berbagai genre begitu. Sastra dia baca, pada saat yang sama non-fiksi dia baca. Ya, kadang-kadang kalau dia lagi subuh-subuh baca artikel, misalnya jurnal, begitu sudah mumet pikirannya baca puisi. Jadi tidak mesti, kalau menurut saya tidak mesti satu buku pada satu waktu kita baca dan tuntaskan. Saya kira ini Barlet. Oke, baik. Menarik sekali ini Ustaz Ramdi pemaparannya di sore hari ini. Dan bagi penonton, teman-teman, kita tentu dapat sesuatu yang sangat dahsyat sekali di sore hari ini, saya pikir ya. Tapi mungkin ada pertanyaan begini, Ustaz Ramdi. Apa iya sih gitu di era serba digital sekarang orang masih nyaman dengan bacaan buku gitu? Ya. Gimana tuh kira-kira? Ya. Nyaman nggak sih baca buku sementara orang main handphone, di mana sedikit-dikit handphone, bahkan lagi meeting pun kadang handphone gitu. Gimana tuh? Bisa dikomentarin nggak? Untuk mendalamnya untuk mendalamnya satu bacaan kita, kalau dalam pikiran saya ya sejauh ini itu mesti lewat buku. Untuk dalamnya satu bahasan yang untuk kita kuasai dengan dalam satu konten ya, satu bahasan itu mesti lewat buku. Tidak cukup kita membaca dari satu web ke web yang lain ya, satu artikel ke artikel yang lain di media sosial ataupun misalnya di web-web yang ada di internet begitu. Buku itu yang akan mendalamkan pikiran kita. Ya, saya kira lewat buku. Bahwa misalnya tidak nyaman membaca media sosial ya, misalnya begini. Daya tahan membaca itu juga persoalan lain ya. Karena lagi-lagi saya kutip apa yang katakan Pak Anies Baswedan bahwa kita ini suka membaca, kata beliau. Tapi daya tahan, endurance kita itu persoalannya. Kadang-kadang kalau orang baca grup, ada yang panjang artikel itu langsung dipercepat begitu, langsung diganti. Nah, daya tahannya itu. Maka buku yang akan mendalamkan bahasan kita itu dengan kita membaca buku begitu, bukan membaca media sosial atau digital tadi.
Parlet. Saya kira begitu. Oke. Menarik lagi. Ini mungkin ada pertanyaan lagi nih, Ustaz Ramli. Salah satu Ya, tadi untuk membangkitkan minat baca dari secara internal itu tujuan membaca. Itu tadi ya. ya, Tujuan membaca. ya. Nah, sementara kita lihat di kadang-kadang kalangan milenial ini apa iya gitu. Mereka tuh ingin baca, tahu tujuannya gitu. Nah, itu gimana ya kira-kira tanggapannya, Ustaz Ramli? Bagaimana biar anak muda ini, kalau milenial ini sadar dong gitu loh, lu harus baca biar lu tahu gitu loh. Nah, gimana sih caranya? Ya, Karena kan banyak yang ini nyadar nih, memang milenial apalagi masih banyak yang labil ya. Itu ya, gimana tuh? Biar punya ya. sense sendiri, saya harus baca karena saya punya tujuan gitu. Nah, monggo dikomentarin, Ustaz Ramli. Ya, kadang-kadang tuntutan juga ya. Kadang-kadang kita Ya. memperjelas tujuan kita itu kalau ada tanda petik paksaan, ya. Tanda petik paksaan. Misalnya mahasiswa. Mahasiswa baca buku bisa jadi adalah karena tugas makalah begitu ya. Tugas buat jurnal itu mau tidak mau dia mesti membaca buku begitu. Iya. Makanya untuk mereka di tingkat di beberapa model begitu itu mesti tanda petik yang tadi dipaksa begitu. Ya jarang itu muncul. Nah, memang Bang Len ada persoalan lain saya kira. Persoalannya itu adalah kalau sedari kecil didekatkan dengan buku, maka disitulah kita akan menemukan ya tujuan jelas atau tidak. Yang jelas anak yang tumbuh dari kebiasaan membaca buku dari kecil, insya Allah akan menjadi pembaca yang baik. Saya ya, ini tidak jauh. Ini misalnya saya dulu di kampung di Rokan Hulu, itu di SD. Kampung kami itu tidak masuk listrik di tahun-tahun 90-an itu ya. Listrik nggak masuk, kemudian akses jalan darat itu nggak ada. Satu-satunya akses itu adalah lewat sungai Rokan itu. Kami dari Ujung Batu itu pakai speedboat sampai ke desa namanya Tanjung Medan. Nah, koran atau potongan koran itu satu hal yang bernilai bagi kami begitu. Sementara perpustakaan di sekolah itu sekitar 2 lemari ada. Tapi itu buku-buku yang dalam programnya Pak Harto ya masa itu. Ada biografi, ada, saya masih ingat misalnya judulnya Berwisata di Pulau Dewata dan lain sebagainya. Nah, saya termasuk waktu itu orang yang oleh guru memang tidak dibolehkan meminjam buku. Meminjam buku dalam artian dibawa pulang itu nggak boleh. Maka yang saya lakukan teman-teman sekalian adalah waktu itu mencuri. Apakah tanda petik apa enggak? Yang jelas itu buku saya simpan, saya masukkan ke dalam baju, itu boleh saya bawa pulang. Esoknya begitu selesai saya secara sembunyi-sembunyi lagi saya antarkan buku itu ke perpustakaan mini itu lagi. Nah, rasanya ya kalau dari kecil itu mulai tumbuh semangat membaca, insya Allah nanti akan langgeng itu. Persoalannya adalah banyak kadang ibu-ibu yang risau anaknya tidak bisa membaca. Risau anaknya belum bisa membaca tepatnya. Ini anak saya sudah 5 tahun kok belum bisa baca ya. Anak saya sudah 6 tahun kelas 2 SD belum bisa baca ya. Persoalannya adalah sesering apa orang tua menghadirkan buku kepada anak-anaknya. Sebab nanti pada anak yang belum bisa membaca tapi sering dihadirkan buku kepada mereka, satu waktu begitu mereka bisa membaca, dia akan menjadi pembaca yang baik. Tapi bagi mereka yang hanya dirisaukan belum bisa membaca, terkadang begitu banyak kita udah dewasa bisa baca semua, tapi tidak jadi pembaca yang baik. Gitu. Jadi persoalan orang tua menghadirkan buku kepada anaknya, apakah hadiah ulang tahun, apakah misalnya reward dari keberhasilan anak kita, itu jangan lupa buku. Hadiahkan kepada mereka buku. Ya, itu persoalan lainnya. Oke, baik, kita masih ada waktu ini, Ustaz Ramli. Dan kalau kita lihat sendiri, untuk tentang fasilitas baca tadi, untuk di Riau sendiri, khususnya Kota Pekanbaru, kalau kita lihat itu sebenarnya sudah sangat mendukung sekali, mensupport sekali. Kita punya Puswil, kita punya perpustakaan kota. Kalau kita dulunya kalau masih jadi anggota Perpus saja udah senangnya minta ampun ya, benar nggak? Iya. Nah itu bagaimana Ustaz Ramli melihat anak-anak milenial sekarang banyak nggak sih wira-wiri ke Perpuswil atau ke pustaka kota? Apalagi itu pernah jadi duta baca, boleh cerita sehingga terpilih jadi duta baca, gimana ceritanya sekalian, yuk. Baik, teman-teman sekalian. Jadi saya nulis tadi itu Bang, salah satunya yang saya sampaikan itu adalah begitu Riau menjadi provinsi literasi,
Maka salah Oke. satu yang harus dilakukan oleh Puswil itu sebelum ada duta baca itu. Yang saya tulis di Rio Pos waktu itu, Oke. mesti ada duta baca. Hmm. Nah, ternyata di Hmm. tahun berikutnya itu ada pemilihan begitu, duta baca. Sayangnya tidak berlanjut seperti halnya duta bahasa ya di Balai Bahasa. Duta baca Provinsi Riau ini. Saya tidak sekali dua kali lagi yang ditanya oleh teman-teman. Ada yang dari Bengkalis, ada yang dari Sia, ada yang Pekanbaru juga. Kadang-kadang DM dan lain sebagainya. Tanya, gimana Pak bisa jadi duta baca begitu? Ya, bisa saja saya jawab, tapi persoalannya adalah pemilihan duta baca ini sayangnya tidak berlanjut. Ya, dan itu tidak saja di Riau, ya di beberapa misalnya Sumatera Barat sampai sekarang juga tidak ada pemilihan duta baca. Makanya teman-teman duta baca di Sumatera Barat itu bilang ya kita duta baca sampai saat ini begitu. Sebab tidak ada pemilihan duta baca berikutnya yang mestinya normal apakah sekali setahun atau sekali 2 tahun begitu. Jadi ini saya tanya kalau terkait pustaka tadi. Saya tanya ke teman-teman, apakah mahasiswa misalnya di forum mahasiswa, kalian tahu nggak pustaka Kota Pekanbaru? Rata-rata jawab mereka itu adalah Puswil. Ya, Suman HS begitu. Iya. Padahal yang di Jalan Sutomo sana itu adalah yang sekarang lagi dipugar itu sedang ya bangunannya lagi diperbaiki terus. Itu pustaka Kota Pekanbaru. Ya pustaka Pak Tenas Effendi. Mendiang Tenas Effendi artinya dinamakan dengan perpustakaan Tenas Effendi begitu. Belum lagi dengan rumah-rumah baca kita di Kota Pekanbaru ini. Ini luar biasa sekarang Marlen. Artinya kalau untuk akses itu sudah sangat banyak. Sudah banyak tersedia. Ya rumah-rumah baca, termasuk juga teman-teman TBM ya. Kadang-kadang hari Car Free Day itu membuka lapak itu di Car Free Day. Jadi akses itu sangat banyak. Persoalannya adalah kita punya nggak sih kartu perpustakaan begitu? Ya kita mungkin bangga dengan punya kartu ATM. Tapi kartu perpustakaan kita punya nggak? Kadang kartu ATM ada 2, ada 3 kadang orang. Tapi di dompetnya dia punya nggak kartu perpustakaan 1 aja paling tidak begitu. Nah inilah yang kita rasakan. Tapi memang perpustakaan sekarang harus menyesuaikan juga dengan pangsa tanda petik ya, pangsa pasar, yaitu kalau targetnya milenial begitu. Sebab milenial hari ini atau generasi Z ke bawah ini, mereka datang ke perpustakaan bukan sekedar cari buku. Ya, bukan nongkrong bukan sekedar cari buku begitu. Bagaimana kedepannya perpustakaan itu tempat nongkrong, ya, di situ bisa selfie dengan view yang bagus begitu. Di situ buku-bukunya menarik, jangan hanya buku-buku terbitan tahun 80-an begitu, tapi buku-buku yang juga terbaru lah. Kemudian dengan tempat-tempat misalnya kafe, semi kafe lah. Saya dulu setuju sebetulnya kalau Puswil itu ada di bawah itu kafe, tapi belakangan itu dihapuskan. Karena ya ada di antara kita juga tidak setuju. Sebab katanya, masa perpustakaan baunya bau kopi nanti sampai ke lantai 3 begitu. Jadi ini ya terlepas pro kontra yang jelas. Kalau kita berpikir bahwa milenial ini harus kita satu sisi kita ikuti mereka, sisi lain pada saat yang sama bagaimana mengikuti keinginan tanda petik kita. Ya, Marlen. Semi cafe begitu. Sedikit lagi kita minta waktunya Ustaz Amdi ini menjelang kita usai. Apa sih dampak yang paling terasa sejak begitu terpilih jadi duta baca saat itu? Atau hingga sekarang ada terasa dampaknya? Apa sih? Mungkin bisa bagi cerita. Oke. Dampak dalam hal apa ini? Mungkin dalam ya saya harus, karena duta baca mau tidak mau bacaan saya harus ditambah. Saya juga harus nulis. Apa gimana gitu? Ya kalau itu tentunya ya membaca ya kita terus ya. Kalau saya pribadi terus membaca begitu. Misalnya saat ini saya lagi baca John Maxwell ya. Bagaimana bacaan inspirasional 365 hari. Di samping karena saya kadang ngisi pengajian, kadang ini agenda sore ini diskusi mahasiswa begitu juga, buku-buku yang agama ya. Kadang-kadang hadir di teman-teman lingkar pena itu atau di komunitas literasi ya, memancing kita untuk di sela-sela buku yang lain juga baca buku sastra dan lain sebagainya. Tetapi itu pada diri ya, pada diri. Jangan sampai kita mengkampanyekan minat baca ini kita tidak membaca begitu. Karena ini dampaknya besar sekali ya, karena kita menerangi tapi kita sendiri padam tuh bahaya. Hal lainnya
dengan Duta Baca ini saya mudah masuk kadang ke komunitas-komunitas kali ya. Ya. Komunitas-komunitas beberapa sekitar 2 kali itu diskusi dengan teman-teman rumah suku ya. Rumah suku diskusi waktu itu tentang bagaimana tanggapan kita tentang pembakaran buku ya, penangkapan buku misalnya waktu itu apakah buku teman-teman sekalian. Saya kira itu. Ya ke sekolah, kampus, Oke. ya. Hmm. Hmm. Apa sih jenis bacaan Ustaz Ramdi yang ada semacam yang paling disuka gitu? Ada nggak sih? Baik. Jenis bacaannya Yang mungkin paling apa? saya suka Bang Len, Ah. ya, yang paling saya suka biografi. Oh, Yang paling saya biografi. suka biografi. Pernah nulisnya juga Ya. bahkan ya? Pernah nulis buku Ya biografi itu juga? yang sempat Bang Len tengok bukunya, yang covernya katanya mesti diperbaiki ke depan, jadi apa model covernya ya masukan yang baik Iya, dari iya. Bang Len. Tapi yang jelas Iya. dari dulu saya suka biografi. Buku yang Oh, banyak insya saya Allah. beli itu di antara biografi, sastra Oke. juga ya, sastra. Oke. Ya. Karena kalau baca Sekarang yang biografi itu seperti kita hilir ya dari hulu sungai ke hilirnya begitu. Jadi kalau kita baca biografi, kita baca riwayat hidup orang begitu. Nah, itu kadang-kadang memotivasi kita, Oke. Parlen. Oke, baik. Kita bacakan satu pertanyaan dari penonton kita, nih Ustaz Amdi. Pertanyaannya dari Ibnu Ya. ini, bagaimana kita menentukan passion kita untuk judul yang kita baca? Mungkin bahasa sederhananya, bagaimana sih cara menentukan jenis bacaan kalau kita tahu itu yang kita suka gitu? Gimana tuh Ustaz Amdi? Silakan. Ya, Cara menentukan. balik lagi kepada kita sukanya apa ya? Apakah misalnya fiksi, non fiksi? Kalau nanti fiksi, tengok lagi misalnya apakah puisi, apakah cerpen, apakah novel. Nah, Oke. jadi untuk tahap pertama ini kalau saran saya ya coba aja dulu mana yang nanti bertahan kali aja itu passion kita begitu ya. Iya. Apakah motivasi, apakah tadi kita sebut biografi. Ada teman-teman yang kadang-kadang dosen ya tidak suka misalnya fiksi karena nulis jurnal. Di samping passion ini ditentukan juga oleh itu tadi kebutuhan kita. Hari-hari kita di mana begitu. Kadang-kadang itu menentukan passion juga. Bagi teman-teman yang akademisi tentu adalah buku-buku yang non fiksi begitu. Jurnal ya dan lain sebagainya. Oke. Kita jawab pertanyaan satu lagi dari Pak Ari ini. Jadi Ustaz Ramdi satu lagi di pertanyaan, benar, Ari Kurniawan. Iya. Dia bertanya, kadang kita mudah jenuh membaca satu buku. Bagaimana agar bisa selesai cepat dengan teknik skimming? Silakan, Ustaz Ramdi. Baca cepat. Saya pernah belajar skimming. Waktu itu Balai Bahasa sempat mengutus saya ke Badan Bahasa di Jakarta dan kita belajar skimming. Tapi saya secara pribadi sampai saat ini dengan skimming itu belum, apalagi kalau bacanya sastra begitu ya. Dengan skimming itu saya termasuk yang tidak nyaman. Ya, bahwa nyaman tidak nyaman ini personal masing-masing. Tapi saya termasuk orang yang tidak nyaman dengan membaca skimming dengan cara skimming tersebut. Kalau non-fiksi mungkin bisa buku-buku motivasi, kita baca cover dengan baik, kemudian daftar isi, kemudian kita lihat judul-judul besarnya, lalu bisa dipahami, umumnya bisa. Tapi kalau buku-buku sastra, saya kira susah, termasuk susah, Marlen. Oke. Marlen sebagai sastrawan gimana itu kira-kira? Ya, ada kalanya memang ini Ustaz Ramdi, kita kepengen menuntaskan secepat mungkin suatu buku yang kita baca. Tapi ingat, kalau buku yang benar-benar juga kayak buku-buku bestseller gitu ya, saya pikir justru kita bukan ingin cepat-cepat menuntaskannya, justru ingin berlama-lama dan mengulang dan mengulang lagi. Seperti itu. Ya, kalau buku itu menarik, termasuk kalau saya pribadi rugi begitu ya. Iya. Kalau kita membaca skimming itu ada sesuatu yang hilang. Oke. Mungkin begitu. Oke. Ini juga Ustaz Ramdi, Rote ini juga punya lini usaha baru dia Ustaz Ramdi, tapi terkait baca juga. Jadi kalau Ustaz Ramdi juga penonton juga di sore hari ini mau baca buku-buku motivasi itu banyak Ustaz Ramdi di Rote Bread and Coffee di Jalan Pepaya. Tepatnya itu di belakang dekat kontrol kota itu di belakang gitu ya. Itu ada buku-buku motivasi.
Monggo nanti mungkin teknisnya bisa dipinjam atau bisa baca sambil nyantai sambil menikmati kopi yang ada di Rote Pepaya. Sip. Rote. Nah, terakhir, Yap. Mr. Ramdi, apa karya terbaru yang Ya. sedang digarap sekarang? Karya terbaru saya pernah menulis judulnya Manusia Sejarah. Ya, Yang lagi saya garap ini judulnya Manusia Buku. Masya Allah, Pak banget ya. Mudah-mudahan Masya Allah. Berarti Pak kalau Arlen gitu ya, nanti di Rote Pepaya. Pak Arlen nanti termasuk yang mengecek buku itulah sebelum terbit. Sekarang naskahnya lebih kurang Baik. 70 halaman. Saya punya Insya Allah, target. ya. Yang benar-benar bisa launching di Rote, ya alhamdulillah nanti. Boleh. Itu pengalaman-pengalaman mereka yang apa namanya? yang jalan menaik lewat pembacaan yang baik terhadap buku, ya. Manusia buku. Baik. Oke. Dan Ustaz Ramdi, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara di Kopi Darat bareng Rote ya, Ya. di Jumat sore ini, Jumat berkah insya Allah. Sekali lagi kami Rote mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Ustaz Ramdi. Ya. Semoga sukses Ya. acaranya. Saya tutup dulu ya. Ya, monggo, closing. Oke. Siap. Closing statementnya adalah, teman-teman sekalian, saya sering mengibaratkan bahwa perpustakaan itu adalah rumah pikiran. Jadi kalau kita perpustakaan itu adalah museum pikiran begitu, museum pikiran. Jadi kalau kita ke Jalan Sudirman itu ada museum Kota Pekanbaru ya, museum Riau, itu bertemu kita barang-barang antik. Maka di perpustakaan itu kita bertemu dengan pikiran-pikiran manusia. Orang boleh mati sekian ratus tahun, bahkan ribuan tahun lamanya, tetapi pikiran mereka kita awetkan di perpustakaan. Nah, karena itu ya, akrablah kita dengan buku, karena perpustakaan adalah museum pikiran dan buku adalah ya yang menghubungkan kita dengan mereka yang telah lama terpisah jarak waktu dengan kita. Saya kira itu Bang Arlen. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan kebersamaan kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz Ramdi dan selamat Sama-sama, beraktivitas di kampus ya. Mudah-mudahan sukses acaranya. Syukran jazakumullah. Ya, amin. Dan para penonton, rekan-rekan di sore hari ini ya. Makasih telah bergabung bersama Rote Bakery. Dan sebelum kami tutup, kami juga informasikan bahwasanya Rote Bakery tetap menyuguhkan diskon terbaik di bulan September ceria. Jangan lupa, apalagi musim sekarang kurang bersahabat, tak ada kata lain ya, mensupport diri biar sehat dengan roti yang higienis, roti terenak, mau musim hujan, musim panas, saya selalu menambahkan musim salju, siapa tahu kan, tetap Rote nomor 1. Karena kenapa? Karena Rote ada di semua suasana plus semua cuaca, ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan silakan kunjungi kalau ingin roti terbaik, terenak dan termurah dan terlezat juga. Silakan kunjungi outlet Rote Bakery terdekat di tempat Anda. Di Kota Pekanbaru, hampir di setiap jalan-jalan utama, itu semua ada Rote Bakery. Juga di setiap kabupaten kota di Provinsi Riau juga ada outlet Rote Bakery. Silakan manfaatkan momen diskon di bulan September ceria. Dan saya selaku host Kopdar Bareng Rote di sore hari ini, Arlen Arbuji pamit. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah dan sampai jumpa Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.